Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sesi yang kedua, Medias. Tadi kita udah bicara tentang tujuan dari keuangan yang sudah dilakukan oleh Pak Budi, ya. Dan menarik ya, Medias semua bahwa memang perlu sekali kita punya tujuan dari keuangan kita sehingga begitu kita mengalokasikannya itu sebenarnya nggak berat, benar Pak ya. Konsisten melakukannya. Nah, yang menarik tadi terakhir sebelum kita tutup di sesi yang pertama tentang investasi logam mulia. Nah, tapi yang menarik lagi bagaimana dia istri dari Pak Budi adalah menyisihkan dari sisa-sisa yang ada. Nah, berarti berarti tentang ngomongin soal tentang dana darurat, Pak. Berarti apakah memang dana darurat yang Pak Budi punya itu diambil dari sisa-sisa itu, Pak? Jadi dana darurat itu kan istilahnya saya punya dana operasional. Oh, oke. Eh, Heeh. Jadi apa kita sebagai apa ya sebagai kepala keluarga Ada. gitu Heeh. kan kita harus punya dana operasional sendiri Ya. dan itu juga harus diketahui oleh Hmm. istri Istri. ya itu. Jadi eh, dana darurat ini selain dari sisa-sisa dana operasional setiap bulannya itu kan kita ada yang namanya apa itu eh, THR. Mm-mm. Terus ada kita dapat insentif tahunan. Nah, dari situ ya itu yang saya pakai untuk dana-dana darurat itu. Jadi misalkan ada keluarga yang sakit ya, Mm. walaupun kita di apa di ada asuransi Ya, ya, kan tetap kita harus tanggung sendiri dulu. betul, Nah, betul. itu eh, ambil dana dari Pos yang lain ya, Pak ya? pos kita itu di Iya, situ nggak boleh terganggu lah ya. ya. Itu Terganggu. udah di luar. Pokoknya pengeluaran apa, di luar kebutuhan keluarga itu eh, tanggung jawab atau masuknya ke dana operasional saya. Oh, oke, baik. Masuk ke ini sudah memang sudah sekali lagi dialokasikan juga ya, Pak ya, betul. Betul. Nah, Pak, ini kan Oke. sudah ngomongin apa namanya ini istilah kita bilang investasi ya, Pak. Dan emas itu kan sebenarnya investasi salah satu investasi. Kira-kira, Pak, boleh di istilah bahasa sekarang di spill ya, dikasih tahu, Pak. Investasi apa sih yang Pak Budi sudah lakukan juga, Pak? Apalagi udah mau masuk masa pensiun ya, Pak ya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan, Pak? Mungkin saya ada tambahan lagi ya, satu lagi kalau tadi di awal itu kan yang pokok itu kan ada pendidikan, kemudian ada ibadah, ada ada pensiun. Ya, sebenarnya satu lagi kita kalau berkeluarga harus punya rumah. Ya, Ya, oke. itu ya, harus Betul, punya betul. rumah. Ya. Jadi apa? Dan sampaikan bahwa kita itu apa? Nggak haram untuk utang. Ya. Oh, ya. Tapi ketika kita akan berhutang, ya dilihat ya nilai barang yang akan eh, kita kita dapatkan dan cara utang itu barang apa sih? Jangan Oh, sampai barang-barang yang istilahnya kita bisa nabung dulu terus kita beli ya kemudian barang itu kita utang. oh, Utang boleh ya misalkan untuk rumah. untuk Kan rumah, rumah oke. itu kan perlu dana yang besar. Ya, Nggak mungkin kita mengumpulkan dulu ya sampai katakanlah sekarang misalkan harga rumah 500 juta iya. ya kemudian kita nabung ya sebulan misalkan 1 juta. Hmm. Ketika tabungan kita berarti kan butuh 500 Betul. bulan. Ya, betul. Nah, 500 bulan ketika kita udah dapat 500 juta harga rumahnya udah bukan lima Oh, ratus iya, juta sudah lagi. naik lagi ya, Pak. Itu Betul, sudah betul. berapa berapa tahun itu. Iya, ya lebih dari 10 tahun itu ya. Nah, jadi hal seperti itu boleh kita hutang Iya, 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 ya, iya. atau enggak apa terus apa saya nggak pernah hutang pernah Iya, ya iya. saya itu ya kalau yang dalam bentuk barang itu 2 kali ya. Oh, Jadi waktu apa hutang motor dan hutang rumah. iya. Itu menunjang hal yang produktif kan, Pak ya. Dan hal yang sangat wah sebenarnya Iya, gitu, betul, betul. Oke, jadi leaders jangan sampai ngutang untuk hal yang konsumtif gitu, yang nggak bisa, yang justru malah nggak ada manfaat dari gitu, betul, Pak ya.
Gitu ya, Kalau betul. nilainya turun. Nilai itu loh, betul, betul, betul. Karena kalau kita udah nggak bisa pinjam untuk sesuatu yang nilainya akan Betul, terus naik ya, Pak ya. betul. Oke. Nah, kira-kira apa lagi, Pak, investasi Pak yang mungkin Oke. Nah, eh ini lagi ya. ya, Ini kita bicara bonus. Ya. heeh, Jadi setelah tujuan utamanya tercapai, kan kita berkeluarga, kita punya rumah, kan? iya. Kemudian kalau misalkan kita punya lebih, ya itu bonus. Yang Oke. penting utamanya harus dapat. Nah, kebetulan gini teman-teman ya, eh, rumah yang saya tempatin di apa di Gunung Sindur itu, ya itu memang dari awal ya kita udah sepakat dengan istri ya kita punya rumah itu minimal adalah tipe 36. Itu udah minimal itu. Kita belajar gitu kan. Iya, Kalau kan iya. ada rumah yang cuma satu kamar itu kalau kita punya anak itu gimana gitu kan. Kalau 36 itu masih bisa diatur nanti ya. Kamarnya paling kan awalnya itu dua. Iya, Ya, betul, betul. awalnya dua ada ruang tamu, kemudian masih ada sisa, ya. Kemudian apa sisa sisa tanah kan bisa kita bangun gitu. Iya, Ketika kita punya anak lebih dari apa satu gitu. betul, betul. Gitu. Nah itu, ya. Kemudian eh, apa tetangga sebelah kebetulan pindah, ya. Jadi eh, kalau kita bicara yang pertama itu adalah tahun 2002, ya. Hmm. Jadi 2002 apa sebenarnya mulai prosesnya dari 2001 gitu ya. Pas posisinya memang sudah ke Alpha Group berarti, Pak ya? Ya satu. Kan waktu itu apa untuk biaya administrasinya segala macam Mhm. kita apa menggunakan dana yang saya dapatkan dari Malaysia Biru. Jadi gini Oh, gini nih apa ceritanya kita harus percaya sama rencana Tuhan. oke. Ya, Betul, betul. ada Heeh, rencana Tuhan. heeh. Ya, ini share sedikit ya. Jadi teman-teman jangan sedikit-sedikit gitu ya, kemudian ngeluh ya, Hmm. marah sama Tuhan itu jangan. Tuhan itu punya rencana yang kita nggak tahu. Oh, Ya, ini saya share nih. heeh, Ya, kebetulan saya punya anak tiga. iya. Ya, anak yang pertama itu adalah anak si biru. Heeh. Masih berjalan. Anak Oke. saya kedua lahir tahun 2003 itu adalah anak si merah. Si merah. Kemudian anak saya yang ketiga itu adalah anak Alfa Midi. Ya, waktu itu saya pindah 2010 Heeh. ya gabung ke Alfa Midi. Menjelaskan Alfa Midi kan. Nih. Itu. Jadi saya punya anak ya, ada anak si biru, ada anak si merah, dan ada anak Wah, Alfa Midi. Midi. Kemudian ya, rumah juga begitu. Rumah Oh, yang pertama adalah uang yang saya dapatkan dari si biru. heeh. Kemudian rumah yang kedua tahun 2013 ya itu bukan 2013 apa eh, sebelum 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 2010 gitu Heeh. ya itu apa itu adalah rumah Sinera. Oke. Kemudian ada satu lagi waktu apa saya ditugaskan di Jogja ya itu adalah rumah Famidi. Oke. Jadi, Tuhan ini sangat sangat bermurah hati ya. Iya, Jadi iya. jangan itu, jangan apa, jangan apa ya, menyalahkan gitu Menyalahkan ya. ya, Pak. Oh, Belum tahu ya rencana Tuhan buat kita ke depan. iya, iya. Berarti istilahnya sudah punya 3 properti berarti Pak ya, 3 rumah ya? Wah, Walaupun bentuknya gubuk lah ya. ya buat persiapan ya. Betul. Nah, kira-kira apa lagi, Pak? Itu kan mungkin lebih passive income ya kalau bisa dibilang nanti ya. Kira-kira ada lagi nggak, Pak, yang Bapak lakukan, Pak? Ya, eh, tentu dari pendapatan yang kedua kita juga ya dalam bentuk simpanan ya. Hmm, Oke, yang dalam bentuk simpanan ya eh, yang saya lakukan tentu apa di koperasi hmm. ya. Koperasi apa saya rutin ya kalau nggak salah masuk koperasi itu dari tahun berapa?
sebelum 2010 yang waktu masih ada di Semerah gitu. Hmm. Itu udah jadi anggota koperasi ya itu. Kemudian eh, mulai tahun berapa itu ya, saya maksimalkan itu tabungan sukarelanya Heeh. ya, sehingga ya lumayan lah ya Hmm. dana yang di koperasi sekarang. Oke, oke. Sehingga eh, bulan Maret kemarin ya dapat SHU-nya juga lumayan. Lumayan. Baik. Ya, Dan cicilannya juga udah nutup ya, Pak? Cicilan apa, tarikan iuran apa namanya, wajibnya, sukarela ya juga udah sukarela. mentok? Iya, Sudah mentok juga? dipentokin. Betul ya? Kesunkan Nah, juga iya itu betul, kan. iya betul. Iya, Pak. Nah, oke Pak. Ini menarik Pak, karena kita punya koperasi Pak. Jadi mungkin Bapak bisa kasih tahu ke kita gitu ya, alasan utamanya kenapa kita harus ikut koperasi dan bagaimana memanfaatkan dananya gitu. Apalagi kalau bisa dapat SAU kayak saya kemarin tuh dapat SAU Pak, ya meskipun kecil ya. Terus saya balikin lagi, balikin lagi Ya, ke tabungan gitu. Kalau Pak Budi sendiri gimana Pak? ya itu kan bagian ya, bagian dari apa pengelolaan keuangan. Selain juga ada situ ada berkembang gitu kan. Iya. Eh, Sebenarnya motivasi utamanya kalau buat saya adalah untuk mengamankan sih supaya aman gitu. Oh, Jadi oke. saya nggak terlalu ini ya. Kan tadi saya sampaikan saya orang ini tuh konservatif gitu ya. Hal-hal yang udah tawaran oh ini ininya sekian, pertemuannya sekian. Bagi saya enggak lah. Saya nyarinya aman aja. Oke. Ya, Berarti mencari investasi yang iya, aman ya Pak ya, bisa dananya begitu. aman, waktu kita butuh apa Gampang cairnya ya gitu, itu liquid ya Pak ya, ya. liquid. Bukan saya melarang teman-teman untuk masuk itu ya, bukan saya jadi provokator. Pilihan pribadi Ya, masing-masing. oke. Kita saling belajar aja gitu. Hmm. Gitu. Ya, ya. Oke, Pak. Jadi, sekali lagi berarti kita harus kenal, jadi kalau misalnya ngomongin investasi, kita harus kenal resikonya, Ya, betul kan? Kita harus kenal betul. profil diri kita, betul ya, Pak ya? Seperti itu, oke. Eh, Kira-kira Pak, punya nggak Pak pengalaman yang Bapak alami ketika Bapak mau, mungkin awal-awal ya, untuk melakukan investasi, Pak? Pengalaman yang mungkin nggak mengenakan sehingga Bapak tuh jadi, aduh, saya kayaknya ini aja lah yang terbaiknya gitu. Boleh share nggak, Pak? Oke. Kalau bicara investasi ya, selain selain dalam bentuk tabungan atau dana pensiun ya, sebenarnya saya memulainya itu belum lama ya. Oh, Jadi saya mulai Lebaran tahun 2023 kemarin. hah? Jadi waktu itu kebetulan ada saudara Heeh. ya, apa bapaknya belum lama wafat gitu ya, meninggal terus saya juga masih punya mertua ya. Jadi si anak ini ya, anak ini sebenarnya modal pendidikannya cukup ya. Iya. Dia S1 teknik Hmm. ya. Apa cuman karena apa dia harus jaga ibunya, sementara saudara yang lain sudah apa, merantau, udah nggak tinggal di rumah itu. Kemudian juga dia harus menjaga mbahnya, Hmm. ya, kakeknya, sehingga waktu itu ngobrol, gimana apa kalau di sana panggil panggil Om kan Lek, ya, Iya. Pak Lek gitu. Gimana Pak Lek? Apa apa saya harus ada kegiatan apa gitu. Juga jadinya kita apa eh, diskusi gitu ya kira-kira yang bisa yang bisa dilakukan apa gitu loh. Hmm. Oke, kemudian kita ngelihat kok trennya gitu kan banyak apa ya cerita-cerita menarik ya orang-orang yang apa usaha itu Hmm. ya baik itu apa yang guru lah, yang dokter lah, Iya, yang iya. apa gitu kan. Akhirnya kita ya udah kita putuskan untuk apa mulai usaha kandang kambing ya. Jadi Oh, kita
bikin itu, ya karena kalau kambing itu kan dia apa ya, penanganannya itu kan Nggak terlalu nggak sulit juga Pak. nggak full seharian. Oh nggak perlu saya, oke. Ya, jadi nggak membutuhkan waktu yang Terlalu banyak kalau terlalu hasilnya ya. banyak, ya. Sehingga itu istilahnya kalau kalau bahasa bahasa daerahnya itu samben atau samben itu sampingan, Oh sampai, oke. ya. Ya, Banyak itu kan ya. apa guru-guru di daerah itu, ya, kalau pagi di sekolah, ya, kemudian selesai di sekolah dia baru ngurusin kambingnya. Kambingnya. Ini Oke, juga oke. yang dilakukan oleh keponakan. Ya, Heeh. jadi usaha kambing yang kita lakukan ini, ya, itu dengan cara ya sebagai usaha sampingan sementara gitu ya, sementara ini gitu ya. Nggak tahu kalau nanti sudah pensiun ya, gitu. Jadi dia kalau pagi itu apa setelah ngasih makan kambingnya ke sawah. Hmm, Garap sawahnya itu kan, ya, ya. nanam apa, ya nanam sayur, buah atau apa itu kan. Nah, pulang dari sana ya dia apa bawa pakan untuk apa kambingnya Kambingnya, untuk nanti oke. diberikan apa nanti sore Baik. ya itu. Jadi apa waktunya itu ya apa muter gitu. Ya, Hmm, pagi sebelum berangkat dia ngasih makan dulu, ya. Kemudian berangkat ke sawah, siangnya pulang hmm. dia bawa pakan untuk dikasih makan sore. Oh, Eh, oke, jadi baik. apa waktunya itu nggak full dipakai untuk urus kambingnya. Dia masih bisa melakukan aktivitas lain Aktivitas lain. yang apa yang yang menghasilkan gitu. Baik. Ini belum lama ya. Jadi kalau sekarang berarti baru jalan 1 tahun. Ya, saya mulai Lebaran tahun 2023 kemarin. Sekarang kan kita udah ketemu Lebaran lagi, berarti baru 1 tahun. Bulan. Oke, oke Pak. Tapi kan berarti kan menarik nih Pak. Kan Bapak menentukan eh, mau tadi apa ternak kambing itu kayak kandang kambing itu. Kira-kira dari Bapak sendiri filternya gimana Pak? Apakah ini yang cocok apa tidak buat Bapak tuh gimana Pak caranya? Jadi Analisanya bagaimana ya? ya, Gitu. kalau kemarin pertimbangannya itu kan tentu waktu ya. Ya. Nah, itu kan apa? Saya juga apa? Nggak bisa memaksakan loh apa keponakan itu 100% di situ gitu kan. Ya. Karena eh, apa usaha kambing ini kan sebenarnya cuma usaha sampingan gitu. Kalau keponakan itu yang utama itu mengerjakan garap sawahnya itu. Oke. Ya, kemudian ketika kita akan menentukan apa usaha apa yang kita lakukan, ya kita harus apa istilahnya ya melakukan apa istilah istilah investasinya itu PE ya, ya project Oke. evaluasinya itu. Ya, benar. Itu. Jadi kira-kira gimana nih pasarnya? Ya, kemudian apa perawatannya seperti apa? Hmm. Ya, kemudian hambatannya apa? Misalkan penyakitnya, ya toh. Nah, itu kan yang namanya orang usaha itu nggak belum tentu berhasil toh, pasti ada hambatan atau rintangannya. Betul, betul. Ya, jadi waktu itu ya kita cari yang apa ya, cari yang resikonya paling kecil. Oke, Nah, risiko. resiko yang paling kecil dan modalnya juga nggak begitu besar, gitu loh. Oke. Ya, modalnya nggak begitu besar. Dan si apa nanti ketika proses ini berjalan, ya itu apa ya dana operasionalnya itu nanti apa menggunakan menggunakan hasil dari apa usaha itu. Jadi contoh misalkan begini.
ketika misalkan kambing itu beranak, ya. Kalau anaknya itu perempuan, ya, maka betina, maka kan kita piara sebagai tambahan untuk induk. Tapi kalau anaknya itu bejantan, maka nanti ketika umur 4 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan, maka kita jual. Ya. Karena kan di kandang itu pejantannya nggak butuh banyak-banyak. Jadi kita jual dari hasil penjualan itu, ini bisa dipakai untuk biaya operasionalnya. Oh, Tambahan kan seperti misalkan. diputer gitu ya, Pak. Ya, Iya. ya. Kalau yang utama kan kita sudah nanam rumput nih. Iya. Yang rumputnya sudah ada, jadi ketika udah bisa dipanen, rumputnya itu kita panen, kemudian kita kasih urea, dia udah nunggu lagi. Jadi kita nggak perlu nanam dari awal lagi. Oke, oke. Nah, untuk tambahan pakannya seperti apa itu, ya istilahnya apa ya? Mendedek gitu ya. Mendadak gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan dari hasil yang apa? Yang peternakan tadi yang Makan kita tadi. jual Oke, untuk baik, baik. tambahannya. Oke, Pak. Menarik, Pak, menarik. Jadi istilahnya kalau mau berinvestasi sebenarnya Pak, tadi perlu dianalisa lagi, terus melihat profilnya kita, lalu dilihat resikonya gitu. Yo, kan berarti kalau diinvestasi kan ada high Oke. return, Iya. high resiko, high risk gitu ya. Kalau mau ya low risk ya low return, yang artinya memang sebenarnya kembali ke pilihan kita lagi Pak, tujuan kita mau seperti apa ya. Oke teman-teman, untuk sesi yang kedua tentang investasi sudah selesai. Nanti kan kita lanjut ke sesi yang ketiga. Oke. Ayo.